Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ade Helmi dengan Mahir 074 akan mempresentasikan tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, apa sih itu sistem ekskresi pada manusia? Sistem ekskresi itu sendiri yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dan zat-zat beracun dari tubuh seperti itu. Nah, di sini ada pun komponen-komponen utama dari sistem ekskresi ini. Yang pertama itu yaitu ginjal. Nah, ginjal ini yaitu organ utama dari sistem ekskresi ini yang berperan dalam menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Nah, kemudian setiap ginjal ini terdiri dari sekitar 1 juta nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fungsi utama dari ginjal ini yang meliputi yaitu penyaringan darah, reabsorpsi zat-zat yang dibutuhkan, dan sekresi zat-zat yang tidak dibutuhkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang komponen yang kedua yaitu ureter. Nah, ureter ini merupakan dua tabung yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kandung kemih. Jadi antara ginjal dan kandung kemih itu dihubungkan oleh ureter ini. Nah, ureter ini juga itu mengalihkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Jadi ini kayak berupa cabangnya dari ginjal ke kandung kemih. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu kandung kemih. Nah, kandung kemih ini merupakan organ berotot yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian kandung kemih ini dapat meregang untuk menampung sejumlah besar atau sebagian besar urin seperti itu. Kemudian ada uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran ejakulasi seperti itu. Jadi di pria itu uretra memiliki dua fungsi selain mengeluarkan urin dari dalam tubuh keluar, juga mengeluarkan juga sebagai saluran ejakulasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya atau komponen kelima itu ada kulit. Nah, kulit di sini itu berperan dalam ekskresi melalui kelenjar keringat yang mengeluarkan air, garam, kemudian sedikit limbah metabolik seperti itu. Selanjutnya ada paru-paru. Nah, paru-paru di sini itu merupakan sebagai pertukaran gas. Nah, yang pertama itu inhalasi udara, di mana paru-paru menghirup oksigen, kemudian udara masuk melalui trakea. Kemudian yang kedua yaitu pertukaran gas di alveolus. Nah, di mana di sini itu karbon dioksida dan uap air dikeluarkan, kemudian oksigen itu diserap. Nah, yang ketiga itu ada eksalasi limbah. Nah, di mana limbah gas itu dibuang saat menghembuskan nafas. Nah, ini itu merupakan proses vital. Kemudian paru-paru ini berfungsi dalam pertukaran gas, karbon dioksida dan uap air. Nah, kemudian uap air ini dikeluarkan dan ini terjadi di alveolus. Yang selanjutnya ada hati. Nah, hati ini yaitu sebagai penetral racun. Yang pertama itu ada detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini merupakan bagian yang dimana hati menetralkan racun dalam tubuh. Kemudian ada pun produksi empedu. Nah, hati menghasilkan empedu dan yang kemudian ini membantu pencernaan lemak. Kemudian yang selanjutnya ada struktur hati. Nah, di mana hati memiliki lobus, kemudian hepatosit dan pembuluh darah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada metabolisme bilirubin. Nah,
metabolisme bilirubin ini merupakan empedu yang menghasilkan bilirubin. Nah, ini juga adalah produk limbah seperti itu. Berikutnya ada proses ekskresi pada ginjal. Nah, yang pertama itu ada filtrasi di glomerulus. Nah, di mana darah disaring di glomerulus. Kemudian kayak zat-zat besar itu tidak dapat disaring di sini, di glomerulus ini. Kemudian yang kedua itu ada reabsorpsi di tubulus proksimal. Nah, di mana zat bermanfaat diserap kembali. Ini itu mencegah kehilangan nutrisi seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada augmentasi di tubulus distal, di mana zat sisa ditambahkan ke urin. Kemudian ini itu merupakan untuk pembuangan yang efisien seperti itu. Yang selanjutnya ada miskonsepsi. Yang pertama itu ada ekskresi buang air besar. Nah, orang-orang mengira BAB atau buang air besar ini merupakan bagian dari ekskresi. Sebenarnya tidak. Nah, BAB ini sendiri itu disebut sebagai eliminasi, bukanlah ekskresi seperti itu. Kemudian ada miskonsepsi yang kedua, yaitu paru-paru hanya untuk bernapas. Sebenarnya tidak. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi. Karena mengapa? Karena mengeluarkan karbon dioksida dan uap air hasil dari metabolisme sel seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada miskonsepsi tentang hati bukanlah organ ekskresi. Nah, di sini miskonsepsinya itu hati hanya berfungsi mencerna lemak melalui empedu. Sebenarnya tidak. Hati di sini berfungsi dalam ekskresi juga dengan mengeluarkan zat-zat beracun seperti detoksifikasi dan mengubah amonia menjadi urea yang nanti dikeluarkan lewat ginjal seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada miskonsepsi yang keempat, di mana di sini itu keringat mengeluarkan urea dalam jumlah besar. Nah, miskonsepsinya adalah keringat adalah cara utama tubuh membuang urea. Koreksinya yaitu walaupun keringat mengandung urea, kadar urea dalam keringat sangatlah kecil. Ginjal tetap menjadi organ utama dalam pembuangan urea melalui urin seperti itu. Jadi miskonsepsinya itu walaupun keringat mengandung urea, kadar urea dalam keringat itu sangatlah kecil. Jadi tidak berjumlah besar. Kemudian yang kelima itu ada urin normal itu selalu bening. Nah, di mana miskonsepsinya di sini itu urin yang sehat itu harus selalu jernih atau bening. Sedangkan yang faktanya itu warna urin normal bervariasi dari kuning pucat sampai kuning tua, tergantung hidrasi. Nah, urin yang terlalu bening bisa berarti terlalu banyak minum air dan kadang malah menandakan gangguan lain seperti diabetes insipidus seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu sistem ekskresi sangat penting ini untuk menjaga tubuh tetap sehat. Menjaga kesehatan organ ekskresi adalah kunci dari kesehatan. Hindari kebiasaan buruk. Jika ada masalah, itu konsultasikan dengan dokter. Nah, penanganan cepat sangatlah penting di sini. Jadi tetap jaga kesehatan. Sebelum mengakhiri presentasi, adapun integrasi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sistem ekskresi ini yaitu surah Al-Infitar ayat 6-8, di mana yang bunyi Ya ayyuhal insanu ma gurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adlaka fi ayyi suratin ma sya'a rabbaka, yang artinya yaitu
Wahai manusia, apa yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakanmu, kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Saya Adi Helmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.